Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu penelitian grounded theory. Definisi dari penelitian grounded theory adalah jenis atau pendekatan penelitian kualitatif yang berfungsi untuk merumuskan teori atau konsep berdasarkan data dari lapangan dengan mengikuti prosedur kerja induktif. Dengan demikian, jenis penelitian ini biasa disebut dengan teoritisasi data atau teori dasar-dasar yang melahirkan atau menciptakan teori berdasarkan data. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian grounded theory yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin tentang grounded theory. Dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri grounded theory, yakni pertama, grounded theory dimulai dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil teori yang sudah ada. Kedua, penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif seperti analisis data yang dilakukan pada kajian kuantitatif. Yang ketiga, agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar, di samping harus dipenuhi 4 kriteria, yaitu fit, understanding, generality, control, dan yang terakhir theoretical sensitive dari si penyelidik. Yang keempat yaitu kemampuan penyelidik untuk memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoretik, pengalaman dan kajian dari bidang yang relevan, dan banyaknya sastra yang dibaca. Selanjutnya, tujuan penelitian grounded theory. Pada dasarnya, tujuan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Inti dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat dengan konteks peristiwa yang dipelajari atau teoretisasi data. Tahapan penelitian grounded theory ada 5. Pertama, tahap perumusan masalah. Substansi perumusan masalah dalam penelitian grounded theory bersifat umum, yaitu masih dalam bentuk pertanyaan yang memberikan kebebasan dalam menggali berbagai fenomena secara luas maupun secara spesifik. Yang kedua, tahap penggunaan kajian teoritis. Tahap ini diadakan perbandingan teori yang muncul dari hasil riset dengan teori yang ada di dalam literatur. Yang ketiga, tahap pengumpulan data dan penyampaian. Metode yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan datanya adalah metode observasi dan wawancara. Yang keempat, tahap analisis data. Tahap analisis data dalam grounded theory ini dilakukan dalam bentuk pengkodean, yang merupakan proses penguraian data, pembuatan konsep, dan penyusunan kembali dengan cara baru. Yang kelima, tahap analisis data. Tahap analisis data dalam grounded theory ini dilakukan dalam bentuk pengkodean yang merupakan proses penguraian data, pembuatan konsep, dan penyusunan kembali dengan cara yang baru. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penelitian grounded theory. Kelebihannya yaitu penelitian berawal dari data yang ada, menggunakan data sebagai sumber teori, pengumpulan data analisa dilakukan dalam waktu yang sama. Untuk kelemahannya yaitu analisa yang diperbandingkan kadang tidak tepat sasaran. Hasil penelitian bersifat subjektif. Di dalam penelitian terlalu banyak asumsi. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.